Memahami proses terjadinya kehamilan secara bertahap. 1-3 hari setelah berhubungan intim. Setelah berhubungan intim, sekitar 300 juta sperma akan memasuki vagina, dan dari jumlah tersebut umumnya hanya kurang dari 1000 sperma yang akan masuk ke leher rahim menuju lokasi sel telur berada. Sperma akan terus berenang hingga mencapai sel telur. Dari banyaknya jumlah sperma tadi, hanya sekitar 200 sperma yang berhasil mencapai sel telur. Pembuahan baru akan terjadi jika sperma tersebut menembus sel telur. Jika kedua induk telur akan menghasilkan telur yang matang, dan kedua sel telur berhasil ditembus dan dibuahi oleh sperma, akan terjadi kehamilan kembar non identik atau tersebut juga kembar fraternal. Dalam waktu 24 jam setelah pembuahan terjadi, telur akan berubah menjadi zigot dan berbagi menjadi 2 sel. Pada tahap ini kemungkinan Anda akan untuk memiliki anak kembar bisa terjadi jika sel terbelah dan masing-masing berkembang secara terpisah, walaupun diawali hanya dengan 1 sel telur. Telur Anda dapat bertahan hingga 24 jam setelah masa ovulasi. Jika pembuahan tidak terjadi, maka telur akan melanjutkan perjalanannya menuju rahim dan menembus atau diserap tubuh. Tubuh akan berhenti memproduksi hormon estrogen atau progesteron. Kemungkinan lapisan yang sudah menebal dan di rahim akan lurus pada siklus menstruasi akan selanjutnya. 3-7 hari setelah berhubungan intim, kira-kira 3 hari setelah pembuahan, zigot akan berkembang 32 sel dan berbentuk menyerupai buah respirasi. Beberapa hari kemudian, zigot akan telah memiliki 500 sel serta dikelilingi oleh lapisan berongga dan berisi cairan. Tiba-tiba di rahim pada hari ke-7, zigot mulai menempel pada dinding rahim. Proses ini terjadi implantasi pada saat ini. Anda mungkin akan menemukan flek atau mengalami pendarahan ringan selama kira-kira 1-2 hari. Lapisan dinding rahim untuk semakin menebal dan leher rahim akan tertutup oleh lendir hingga waktu tersalin tiba-tiba sehingga zigot menempel dan dinding rahim. Lapisan berongga dan berisi cairan tadi akan mulai membentuk kantung ketumban dan placenta yang akan terjadi sumber nutrisi janin hingga ia berkembang menjadi bayi. Baiklah, berikut adalah penjelasan dari penjelasan dari sistem reproduksi. Saya Jos Simbolon. Izin mengundurkan diri. Terima kasih. Terima kasih. Ajar